Ya akhirnya coba-coba cari di YouTube, di Facebook, di Google gitu, ketemulah lobster air tawar. Awalnya kan nggak bakal ngira kalau lobster ini tuh bisa dijual gitu. Awalnya nggak ngira bakal seperti itu. Awalnya cuma pengen iseng-iseng aja. Awalnya gitu kan. Lama-kelamaan sampai kesini-sini orderan makin banyak, jadi ya udah jadi usaha aja sekarang. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Ian. Saya dari Lobster Balap yang berlokasi di Tapos, Depok. Seingat saya itu saya mulai buka usaha lobster ini awalnya cuman kayak iseng-iseng aja kan, karena ditambah habis COVID kita kena pengurangan karyawan jadi nganggur kan. Nah kita bingung lah mau usaha apa. Ditambah persaingan untuk di tingkat karyawan itu kan sangat sulit sekarang. Jadi gimana caranya supaya bisa mendapatkan uang. Akhirnya saya coba searching-searching, ketemulah lobster air tawar. Akhirnya kita penasaran kan, coba beli ke teman. Awalnya sih beli indukan 10 ekor kan. Coba-coba miara-miara, ya akhirnya namanya udah rezeki kan, kita berhasil tuh bertelur, akhirnya beranak. Itu tahun 2020 akhir sih biasanya. 2020 sampai bertahan sampai sekarang. Jadi dulu ini saya kan jualan udang kecil tuh, udang kecil untuk pakan ikan. Nah dulu namanya bingung apa ya, udang balap aja kali ya. Nah dulu namanya udang balap. Filosofinya kalau balap itu kan pasti nyalip yang lain kan. Nah yaudah, awal udang balap kebetulan jadi usaha lobster, ya akhirnya dipakai sampai sekarang namanya lobster balap. Jadi supaya kita itu bisa nyalip yang lain jadinya lobster balap. Mungkin kesulitan itu di adaptasi awalnya ya, soalnya kan kita belum tahu nih kualitas lobster yang kita beli itu seperti apa kan. Biasanya itu ada dua macam kan, ada yang hasil breeding sama tangkapan alam yang dari danau atau dari waduk tuh. Kalau untuk budidaya sih disarankan dari yang hasil penangkaran ya, dari hasil breeding itu, supaya dia beradaptasinya bagus kan. Kesulitan di awal mungkin kalau setelah bertelur nih indukan ya, itu kalau misalkan telurnya masih muda, biasanya ketika kita angkat jarak beberapa hari itu telurnya angkat rontok karena stres kan. Nah kesulitannya mungkin di situ. Mungkin kalau kita udah lewatin itu tinggal netesin aja. Cuman lebih aman itu ketika diangkat indukannya ini yang sedang bertelur di usia 3 minggu. Nah kan di lobster ini usia telur itu warnanya berbeda kan. Kalau yang masih muda itu warnanya hijau, terus ke warna oranye sampai ke warna hitam. Nah setelah itu warna merah cerah, nah baru muncul kaki-kaki, baru itu netes. Kalau setelah itu biasanya kan air itu kita turunin untuk si burayak ini. Jadi yang standarnya 15-20 cm itu cuma pakai 10 cm. Misalkan punya media kolam ya, 1x1 misal, itu kita harus sediakan shelter namanya, itu untuk tempat bersembunyi, bisa pakai pipa atau genteng kan.
itu 1x1 maksimal 10 ekor indukan. Nah, untuk standarnya sih jantannya 4, betina 6. Biasanya setelah disatukan, jarak 2 minggu sampai sebulan dia udah bertelur. Itu didiemin aja, nggak harus ada. Kalau misalkan sudah bertelur dan usia telur udah 3 mingguan, baru si yang nelur ini dipindah ke kolam penetasan. Paling itu aja. Pasti, soalnya namanya budidaya kan pasti ada gagal, akan mati entah apa. Kadang keteledoran kita juga bisa bikin si lobster mati kan. Kayak misalkan airnya sudah terlalu bau, kita lupa mengganti, itu biasanya amonia kan naik karena dari pakan kan, dari kotoran. Itu akhirnya dia stres mati. Kalau untuk burayak biasanya air terlalu tinggi itu juga ngaruh. Pasokan oksigen kurang itu bisa mati. Makannya kurang bisa kanibal. Oh iya, dulu saya sekolah cuma lulusan SMA. Setelah lulus saya kerja sambil nunggu ijazah, saya kerja di restoran di Chinese food. Kurang lebih 8 bulan ada. Setelah ijazah dapat, saya pindah kerja ke Jakarta Timur. Dengan gaji yang segitu, retail lah tahu. Saya minta gaji nggak dikasih, akhirnya saya resign, pindah belajar lagi masang smoke detector, alarm api kebakaran. Itu pertama kali saya terbang ke Kalimantan pas awal-awal COVID 2019 ya. Awal-awal COVID saya itu di Kalimantan. Setelah keliling-keliling Kalimantan, Bali, Lombok, ada kejadian ya, ibu saya meninggal kan. Tadinya mau berangkat lagi, cuman nggak boleh sama bapak kan. Bapak sendirian, akhirnya ya udah saya di sini. Ya bingung mau usaha apa kan, karena sebelumnya kan kita kerja kan. Ya akhirnya coba-coba cari di YouTube, di Facebook, di Google gitu, ketemulah lobster air tawar. Awalnya kan nggak bakal ngira kalau lobster ini tuh bisa dijual gitu. Awalnya nggak ngira bakal seperti itu. Awalnya cuma pengen iseng-iseng aja. Awalnya gitu kan. Lama-kelamaan sampai kesini-sini orderan makin banyak, jadi ya udah jadi usaha aja sekarang. Kalau pembeli sih yang dari Pulau Jawa banyak, dari Sumatera juga ada. Jadi untuk pengiriman, kalau itu tergantung jauh dekatnya sih. Kalau misalkan masih kejangkau sama bis, pakai bis. Kalau nggak bisa ya pakai ekspedisi. Packingnya kalau di kita cuman pakai box styrofoam. Isinya itu ada daun pisang yang sudah kita terendam kan, supaya menjaga suhu aja. Terus ada es batu yang kita bungkus rapat untuk jaga suhu. Yang penting si lobster ini nggak kekeringan, nggak kepanasan. Yang penting sejuk hawanya. Sebelum pengiriman biasanya kita karantina 1 hari. Pernah saya ngirim ke Krui sama Riau itu 4 hari. Itu ukuran 4 in ya, udah masuk indukan. Itu alhamdulillah hidup 4 hari. Cuman nggak berlaku untuk di bawahnya itu. Dan juga kan kalau pengiriman ekspedisi gitu, kita nggak bisa nebak kan, entah dia diangkutnya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi lebih aman bisa pakai bis aja. Kalau untuk efeknya sih, misalkan di kolam beton atau kolam terpal, apalagi akuarium ya, itu kan terbatas kan, ukurannya nggak bisa sampai besar banget kan. Terus juga kalau lobster ini media terbaiknya itu ya lumpur. Media terbaiknya lumpur. Jadi dibandingkan di kolam terpal atau kolam beton, pertumbuhannya dia lebih cepat di kolam tanah. Masa panennya lebih cepat di kolam tanah. Jadi bedanya itu. Mungkin minusnya ya lobsternya agak kotor, cuman itu bisa diakalin di karantina dulu, nanti bakal bersih lagi sih. Kalau itu sih kita dari netes nggak langsung ditebar ke kolam empang ya. Itu kita pembesaran dulu di kolam terpal biasanya 3 bulan. Sampai umur 3 bulan itu udah masuk sekitar 3 in. Sampai 3,5 bulan tuh masuk 3 in udah. Itu baru kita tebar ke kolam tanah, ke empang. Nah sampai panen itu standarnya 3 bulan udah masuk ukuran 5 in. Beda dengan di kolam terpal, kolam beton. Itu bisa hampir setahun. Lebih panjang. Cuman
Hasilnya kalau di kolam beton atau kolam terpal itu lebih bersih aja. Bedanya itu doang. Cuman kalau untuk cepet ya cepetan di kolam empang. Kalau di kita ya, makannya itu beda-beda dari setiap ukuran ya. Dan misalkan kita coba dari bibit dulu deh. Dari bibit dulu, ukuran dari burayak 3 hari sampai sebulan, itu biasanya kita kasih makan cacing sutra. Itu pakan terbaik ya, untuk di kita ya. Setelah itu udah masuk ke 1 in-up, itu bisa di-mix, entah make pelet, atau make umbi-umbian kayak singkong, ubi, atau kentang itu juga mau dia. Cuman untuk indukan itu kita fokusnya make toge aja. Kan kita ngejar telurnya kan, bukan ngejar ukuran. Kalau indukan kita make toge full. Makanya kalau untuk indukan dia lama besarnya, beda dengan untuk pembesaran di kolam tanah. Itu kita makainya utamanya itu keong sawah. Keong sawah juga nyari sekitar sini aja karena dari keong sawah ini proteinnya kan tinggi kan. Nah dari situ kita cepat besar dia. Pemberian makan itu kita sehari sekali di jam 7 malam sekitar segitu. Oh malam-malam? Malam dimakannya. Karena dia kan hewan nokturnal kan, yang berkeliaran itu dia malam hari untuk cari pakan. Jadi kita ngasih makan sehari sekali di malam hari. Dan biasanya itu kan kita ngasih makan 3% dari berat tubuhnya. Jadi makannya dia itu sedikit, jadi irit pakan juga. Cuman ya minusnya pertumbuhannya lambat. Nggak bisa dia, nggak bisa. Makanya sehari sekali udah segitu aja porsinya. Makanya agak lambat, beda dengan ikan-ikan konsumsi yang bisa dipus. Kalau ini nggak bisa. Kalau untuk pakan yang ngapung, yang maksudnya yang berada di atas itu kita rebus dulu biasanya. Kayak toge itu kita rebus, kadang sawi, kol, jadi kayak sisa-sisa ibu kita masak nih. Ada sisa-sisa potongan sayuran, itu paling kita rebus aja supaya tenggelam buat pakan dia. Jadi makannya sih irit. Semuanya, bibit main, indukan main, konsumsi main. Cuman kalau untuk konsumsi biasanya kita full jantan. Dibanyakin jantannya, beda dengan yang untuk paket indukan ya. Kalau paket indukan itu si betina lebih banyak. Harga deh. Kalau di sini ya, ukuran dari bibit. Ukuran 1 inci itu 1.500 per ekor. Kalau 2 inci 2.500 per ekornya. Kalau 3 inci 4.500. Kalau untuk indukan ukuran 4 inci itu biasa kita jual 200.000 per 10 ekor. 6 betina, 4 jantan. Kalau 5 in itu 250 untuk 4 jantan, 6 betina. Kalau konsumsi yang ukuran yang kita ada ya sekilo 20 itu di harga 165. Iya, 165. Tergantung bulan sih. Kalau Desember lebih mahal lagi. Sampai berapa kalau sampai? Desember kemarin 195. Siapkan dulu medianya. Misalkan dia mau pakai kolam terpal 1,5 kali 1 meter. Kalau mau miara indukan bisa 10 ekor sampai 15 ekor. Kalau untuk bibit sih saran diduain aja, 2 in sampai 3 in. Kalau 1 in masih agak-agak kurang kuat kan kalau perjalanan jauh, kecuali masih di daerah Jabodetabek, itu masih aman. Selain itu dia kan harus pakai, paling enggak ada aerator dia untuk pemecah oksigen kan. Dia juga butuh oksigen terlarut dari situ. Sama tempat bersembunyinya dia si shelter ini. Misalkan di dalam satu kolam ada 10 ekor misal. Itu shelternya paling enggak ada 12 biji si pipanya.
untuk dia bersembunyi, untuk dia kawin. Terus juga diperhatikan juga kan, kalau terlalu padat kolam itu kemungkinan kanibalnya lebih tinggi. Jadi si lobster ini butuh space yang agak luas. Sebenarnya 3 in udah bisa kelihatan ya jantan betinanya. Ukuran 3 in itu umur 3,5 bulan lah kira-kira. Kalau pada umumnya sih ini kan jenis lobster air tawar red claw kan, pasti capitnya ada merahnya sedikit di ujungnya. Itu biasanya ditandakan jantan. Kalau betina nggak ada. Cuman jantan betina itu nggak jadi patokan dari capitnya, dia ada kelaminnya. Jadi kalau si jantan itu di kaki paling bawah lobster itu ada seperti daging lebih di antara posisi kelaminnya tuh. Kalau si jantan kaki paling bawah, kalau betina di kaki kedua, bedanya itu aja. Yang terutama sih anak-anak muda ya, daripada nganggur nggak jelas, ya mendingan manfaatin aja lahan-lahan rumah kayak ada halaman atau belakang rumah. Kadang kamar kosong juga bisa dipakai untuk budidaya. Jadi supaya tempat kosong itu bisa lebih bermanfaat aja. Jadi lobster air tawar juga kan penjualannya lumayan kan harganya. Jadi ya untuk sampingan juga lumayan. Apalagi ini saya udah jadi utama kan. Yang penting sih anak-anak muda aja ayo, daripada rebahan doang bingung ngapain, ya udah lobster aja main. Gampang kok, nggak susah. Ntar kita ajarin. Bisa beli ke saya. Di WA aja ya. Boleh. Di WA aja 0838 1531 1810, atau di Facebook juga ada namanya LB, atau ketik aja kolom pencarian lobster balap. Di TikTok juga ada lobster balap namanya. Sama sih, YouTube juga ada lobster balap.